Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi masih berjumpa dengan saya Om Silent di kesempatan hari ini pada morning briefing tanggal 25 Juni 2020. Tepatnya hari apa ya? Hari Kamis ya. Ya, tepatnya hari Kamis. Ya, market kemarin bull ya, sempat hampir 2% kalau nggak salah ya, 2,01%. Dan prediksi saya buat teman-teman yang nonton morning briefing setiap harinya ya, penonton setia YouTube channel STA pasti bisa profit. Kenapa? Karena saya sudah bilang bahwa potensial sekali market rebound. Dan sebenarnya ini di luar ekspektasi saya ya. Saya predik memang rebound, tetapi saya tidak predik bahwa reboundnya di atas 1%, bahkan sempat nyentuh 2% ya. Kebetulan juga ada news ya, stimulus bagi bank perbankan ya, khususnya perbankan BUMN, di mana Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu kasarnya ngasih duit ya, nitip duit, nempatin duit 30 triliun di saham-saham BUMN. Ya, itu ada BNI, BRI, BMRI, BBTN. Ya, sedangkan BBCA enggak. Kenapa? Ya, BBCA kan swasta, meskipun bank besar, tapi ya swasta, maka tidak dapat sentimen. Maka dari itu kalau kita cek, BBCA naiknya biasa aja. Ya, beda dengan ini BBTN paling banyak karena memang harganya paling murah. BBNI yang kedua kalau nggak salah, BMRI baru BBRI. Ya. Dan alhamdulillah ya, teman-teman yang ngikutin, penonton setia dari Silent Trader Academy ya, profit luar biasa ya. Yang selama 2 hari kemarin dihantam karena loss ya, dan mengikuti saran dari saya, akhirnya bisa profit seperti itu. Oke, nah pertanyaannya ialah bagaimana keadaan market besok, hari ini maksudnya ya. Maaf karena saya recordingnya ini masih tanggal 24 seperti itu. Oke. Sebentar saya gambarkan dulu untuk teknikalnya. Ini kurang lebih aja lah ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemarin saya bilang dia masih terpantul di trendline bawah. Dan kalau kita cek ya, ternyata hari ini breakout ya. Jadi saya sebenarnya expect dia cuma nyentuh, habis itu lanjut turun lagi. Tetapi ya pemudi kata, kebetulan ada news yang bagus juga, sehingga apa istilahnya, karena ada news bagus, maka sangat wajar kalau naiknya di atas 1% ya. Dan bukan perbankan saja, jadi beberapa saham ya, LQ45 itu pada rebound ya. Tetap yang naik perbankan, tetapi banyak yang ikut rebound karena perbankannya rebound. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dia memang terpantul dan dia ngikutin trendline atas, sekarang kita pakai trendline yang ini ya. Ya. Maka kemungkinan market bisa akan ke 5.100-an, 5.100 sampai 5.200 kalau dia memang ngikutin trendline-nya. Oke, kalau kita lihat dari weekly-nya, dia juga masih tertahan di atas EMA 13, oke ya. Jadi secara jangka pendek, secara 13 hari, indeks atau market masih oke, kecuali dia close-nya di bawah sini, nah itu baru bahaya. Ya, dia close di bawah moving average 13 itu akan menjadi sinyal kurang baik seperti itu. Oke, apa tandanya market sudah akan benar-benar rebound dan lanjut naik? Tentu saya nggak bisa bilang iya. Kenapa? Karena saya pribadi memang menunggu Q2 ya. Saya tipenya yang cari aman ya, tidak mau spekulasi banyak. Maka dari itu saya better nunggu Q2. Tentu saya sudah masuk di saham-saham blue chip untuk investasi, tapi porsinya nggak banyak ya. Karena apa? Karena saya jaga-jaga aja, kalau seandainya drop, saya punya amunisi sehingga saya bisa average, sehingga harga beli saya bisa lebih bawah. Tapi kalau dia lanjut naik, ya sudah, saya sudah punya barangnya, ya sudah, sisanya uangnya saya cari saham-saham under value lain menggunakan valuation ya, fundamental valuation, tinggal cari dan belanja seperti itu. Simple, jadi simple, nggak perlu pusing, tapi saya tetap pilih plan yang paling aman ya. Kalau kita beli sekarang all in, tiba-tiba amit-amit memang drop atau ada second wave dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya tanggung sendiri ya, harga belinya di atas, butuh waktu lama ya, dan returnnya pun menjadi lebih rendah kalau investasi, karena kita belinya di harga tinggi seperti itu. Oke, prediksi saya hari ini market masih akan naik ya, setidaknya open harusnya naik ya.
Kalau kita cek market kemarin, foreign regular market cuman buang 11 miliar ya, yang biasa ratusan, 400-an seperti itu, tinggal 11 miliar ya. Wajar, kenapa? Karena emang newsnya bagus ya. Ada news Bu Sri Mulyani itu mau nggak mau perbankan dibeli oleh asing seperti itu. Oke, nah logikanya kalau memang asing cuma mau memanfaatkan news, setidaknya besok masih akan dinaikkan. Harusnya ya, harusnya kalau memang asingnya untuk jangka pendek memanfaatkan news, harusnya pasti akan dinaikkan. Maka dari itu setidaknya open harusnya naik ya. Meskipun kalau kita cek Dow drop 2%, S&P ini udah pada mulai koreksi lagi, ya kita nggak tahu ya. Tapi secara teknikal dan sentimen dalam negeri harusnya setidaknya open market masih akan naik ya. Nanti kelanjutannya di sesi 2 ataupun nanti sesi 1 langsung drop, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas harusnya open naik, harusnya. Oke, seperti itu ya. Kalau dia gagal naik gimana? Kita tinggal cek ya, apakah dia masih close di atas trendline. Kalau dia drop sampai di bawah trendline lagi, maka itu namanya false break ya. Dan kalau false break, dia masih akan potensi turun ke uji trendline yang bawah tadi ya, seperti itu. Oke ya, kurang lebih sini seperti itu ya. Jadi saya sih expect dia harusnya naik dulu ya, dia naik dulu sedikit, nanti sisanya baru drop ya, nggak masalah. Setidaknya kita bisa taking profit dulu. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa perhatikan ya, buat yang punya saham BRI, BNI, BBTN, BMRI, kalau sudah profit ya, bisa jual bertahap ya. Tapi Om, saya kan mau invest nih ya, saya emang tujuannya invest, di hold saja dong ya, terserah. Tetapi kalau saya punya sahamnya seperti itu, saya akan jual bertahap ya, nggak jual full. Kita nggak pernah jual full, tapi jual setidaknya 30% sampai 50%. Kenapa? Karena saya sendiri yang berekspek bahwa market masih akan turun ya. Itu ekspektasi dari saya. Tapi kalau teman-teman sangat yakin market naik dan naik, ya sudah, teman-teman boleh hold ya. Tapi ini cuma sekedar saran dari saya saja. Apalagi untuk tujuan trading ya, kalau untuk tujuan trading udah profit banyak, yuk better kita realize-in profitnya ya. Yang di Porto itu angkanya cuma unrealized teman-teman ya. Untungnya kita belum benar-benar dapat kalau kita belum jual. Oke, setuju ya? Teman-teman bilang, oh saya sudah profit nih 30% ya. Kalau lu nggak jual sekarang, apakah lu dapat 30%? Enggak. Kalau turun ya, profit lu turun dari 30% jadi 20% misalnya. Itu pun unrealized ya. Unrealized berarti nggak terjadi ya. Cuman kayak ngomong, gue punya duit nih 1 miliar. Duitnya di mana? Tuh masih di customer. Nah, itu kan cuma semu ya. Kalau kita belum dapat cashnya benar-benar 1 miliar ya, kita belum bisa dikatakan untung sebenarnya. Oke, itu logikanya saja. Jadi, kalau teman-teman mau rasakan profit, ya di-realize ya, ya dijual. Jangan cuma di-hold, yang penting masih profit deh. Dan ketika drop, akhirnya kita nggak profit, buang waktu, dan sebagainya. Ya, ini sekedar saran saja. Oke, ini Pegas sayangnya closingnya kurang bagus. Ya, tapi kalau besok dia bisa break 1160 nih bagus. Ya, kalau kita cek, ini dia bagus. Nah, ya, perlahan tapi pasti mungkin akan koreksi ya. Mungkin akan koreksi dulu, tapi semoga dia bisa breakout. Ya, cepat lambat dia bisa breakout dan nutup gap sini. Oke, itu untuk trade plan Pegas ya. Dan mungkin teman-teman bisa cari saham-saham lain ya, coba kita cek. Banyak kan gorengan juga ya, kemarin gorengan banyak yang lumayan juga. EV ya, ini member VIP banyak yang trading meskipun bukan rekomendasi dari saya, karena saya kebetulan kemarin juga lagi on the way jadi nggak bisa trade. BPTN, ini PTSN ya, buat yang punya PTSN hati-hati ya, ini di pom-pom ya, coba kita cek chartnya. Oke, closingnya sih bagus, secara teknikal bagus, tetapi karena kita tahu ini di pom-pom, maka hati-hati ya. Ini lihat nih, ini bekas pom-poman semua teman-teman ya. Nah, kita takutnya kita beli di sini, closing di sini. Karena kita takut jual, akhirnya cut loss.
Ini juga contoh-contoh pom-poman, jadi better hati-hati lah ya. Kalau sudah punya barangnya, sekarang ya enak. Kita tinggal jual besoknya dan profit harusnya. Ya, tapi kalau buat yang baru mau buy itu agak hati-hati. Oke. Ini WG juga masih on track ya harusnya. Oke, semoga rebound. Kalau market rebound ya dia harusnya rebound dan kita berharap memang rebound seperti itu. Ya, konstruksi masih oke nampaknya untuk besok. Coba kita lihat tadi jelek-jelek ya. Closingnya masih kurang cakep secara candle. Tapi mungkin kalau market up besok setidaknya masih bisa up. Seperti itu. Ya. PTPP juga oke. Setidaknya 1-2% dapat lah. Untuk PTPP. Ya mentok-mentok ke sinilah. Ke 870-an semoga dapat. Ya, syukur-syukur dia bisa breakout. Oke, tergantung nanti ya. Kalau dilihat Dow dan kawan-kawan yang ngedrop, ya harusnya mungkin kenaikan IHSG akan terbatas ya. Tapi ingat, asing ada sebagian banyak beli ya, banyak beli saham, banyak beli perbankan. Ketika perbankan masih di up, ya masih di pump, masih dipompa untuk naik, ya pasti sektor-sektor ini akan ikut ngerek, ibaratnya akan ikut dikerek naik ya. Karena perbankan ya ibaratnya punya pengaruh paling besar di market. Seperti itu. Nah, saya baru ingat nih PTBA ya. Dari secara candle sih oke ya. Dia sudah ini hari ketiganya. Hari keempat dia habis X-date ya. Ini X-date 1 2 3 4 nih ada hari keempat. Apa yang terjadi? Apakah besok akan naik? Saya nggak rekomendasikan banget sebenarnya karena jatuhnya spekulasi ya. Kalau kita berkaca pada Demas, kalau kita berkaca pada Demas, dia butuh waktu setidaknya berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baru bisa balik harga awal. Ya, butuh 6 minggu. Dan kalau kita cek PTBA, ini baru 4 hari. Jadi, apakah mungkin dia langsung naik ke atas? Saya rasa nggak semudah itu. Kenapa? Karena banyak yang nyangkut ya. Ketika naik dikit, taking profit atau cut loss, akhirnya baru naik turun lagi, baru naik turun lagi, akhirnya susah naik seperti itu. Dan memang kalau mau naikin sampai ke sini tidak nutup gap harusnya butuh waktu. Harusnya butuh waktu. Tapi ingat ya, kita bisa cek si KZ-nya. Ya, KZ masih buy banyak, bukan buy, si KZ, broker KZ ini masih average-nya banyak, harga barangnya masih banyak, seperti itu. Stok barangnya masih ratusan ribu lot ya, saya belum cek. Nah, itu bisa kita jadi pantauan ya. Kalau dia belum distribusi, harusnya kita masih aman untuk trading. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin segitu dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum join VVIP, yuk join biar dapat benar-benar dipantau sahamnya, konsultasi free ya, dan juga dapat rekomendasi saham. Meskipun prediksinya gagal, tapi setidaknya ada trade plan-nya, yaitu yuk average di sini ya. Jadi kalau contoh teman-teman kemarin, ini WG saya pun buy di sini ya. Habis itu drop, saya bilang AVG aja ya. AVG di 200-an, habis itu di 190. Dan profit ya. Kalau teman-teman beneran average, bahkan teman-teman sudah profit sebenarnya ya. Ada lagi contohnya Doit. Oke, ini Doit juga candle oke. Ya, kalau teman-teman ikutin average di bawah 140, ya harusnya profit. Jadi, saham-saham yang nyangkut pun bisa dikonsultasikan. Kalau memang secara uptrend, secara trend masih oke, maka masih bisa kita average. Nah, itu keunggulan dari VVIP. Jadi, saya benar-benar kasih area average-nya dan sebagainya. Ya, apakah 100% tepat? Enggak. Kenapa? Karena saya sadar ya, analisis apapun nggak ada pernah 100% tepat. Tetapi, kalau dilihat kita cari cara garis panjang, maka jelas bahwa Silent Trader Academy VVIP-nya merupakan salah satu ya forum edukasi saham yang win rate-nya cukup tinggi ya. Teman-teman yang member lama pun juga sudah merasakan mungkin seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja morning briefing hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Ya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru, maka teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.